Saudara-saudariku yang terkasih, salam sehat dan sukacita selalu, berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Minggu 2 Maret 2025. Hari Minggu biasa ke-8. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 35 sampai 45. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya, akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu," padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri, orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Saudara-saudariku terkasih, ada sebuah pepatah Prancis berkata, kita tidak boleh berbicara buruk tentang orang yang sudah meninggal. Tetapi yang luar biasa adalah selama hidup kita tidak pernah berbicara buruk tentang sesama kita. Tapi realitas berkata lain. Setiap hari kita disuguhkan berita tentang nuduh-menuduh, hujat-menghujat, saling menjelekkan sesamanya. Orang tidak mampu menahan dirinya. Orang dengan seenaknya sendiri menghina sesamanya. Bahkan dengan bangganya orang omong tentang keburukan sesamanya. Bahkan bertemu dengan siapapun gampang sekali kita bicara kejelekan orang lain. Bagi saya ini menunjukkan keburukan dan kelemahan dirinya. Menunjukkan bahwa hatinya penuh dengan keburukan. Menunjukkan hatinya penuh dengan kebusukan. Menunjukkan dirinya bukanlah orang yang berkualitas. Orang seperti itu saya menyebutnya dengan berwajah murid Kristus, tapi berhati setan. Mengapa demikian? Karena dalam Injilnya, hari ini Yesus memberikan pesan yang sangat dasar. Jangan mudah menghakimi, jangan mudah menuduh, jangan mudah menghujat orang lain. Mengapa engkau melihat selumbar dalam mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak kau ketahui? Yesus jelas mengatakan bahwa sering kita mudah melihat bahkan mencari-cari kesalahan orang lain, tapi kesalahan diri kita sembunyikan. Pada mereka yang seperti itu Yesus berkata, "Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu." Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus mengingatkan kita untuk melihat diri. Apakah betul kita sudah begitu baik? Apakah betul kita sudah begitu pantas di hadapan Tuhan? Sampai dengan mudah kita membicarakan, menghakimi, menjelekan orang lain. Lalu apa untungnya bagi kita kalau kita suka menceritakan kejelekan, kekurangan, kelemahan sesama kita? Bukankah itu membuat kita semakin jauh dari Tuhan? Yesus tidak melarang kita untuk mengkritik, menegur sesama kita. Yang dikecam Yesus adalah orang yang hanya melihat kesalahan sesama,
tapi tidak melihat kesalahan diri sendiri. Menasihati, mengkritik itu baik, tapi harus tahu diri. Jangan sampai kita mengkritik, tapi sebenarnya kita sendiri melakukan itu. Ya, sehingga kita lebih bijaksana dan arif dalam kehidupan dengan sesama yang lain. Kita berani jujur menyadari kekurangan diri dan memperbaiki diri kita. Sikap ini akan membantu kita menolong sesama kita dengan baik. Yesus menasihati agar kita mengeluarkan lebih dahulu balok di mata kita, baru kemudian akan jelas melihat selumbar di mata orang lain. Saudara-saudariku terkasih, tahun ini menjadi tahun indah untuk kita, tahun jubileum. Kita diajak untuk membenahi diri kita, memperbaiki diri kita, membangun semangat tobat kita dengan bersiara, mengakui dosa-dosa kita, merayakan Ekaristi, berbagi kasih kepada sesama yang lain. Inilah cara gereja mengajak kita agar kita tidak hanya sibuk melihat kesalahan, kekurangan, kelemahan sesama kita, tapi kita diajak untuk lebih jauh, lebih dalam, melihat diri kita, memperbaiki diri kita, supaya kita menjadi pembawa damai, berkat bagi sesama. Maka marilah saudara-saudariku terkasih, koreksilah diri kita terlebih dahulu. Lihatlah diri kita, apakah pantas ataukah tidak di hadapan Tuhan. Lalu apa untungnya kita bercerita, ngomong tentang orang lain, kejelekan orang lain? Apakah itu tidak membuat kita semakin jauh dari Tuhan? Panggilan hidup kita adalah panggilan untuk menjadi berkat. Maka jadilah orang yang berkata-kata penuh berkat, yang punya sikap penuh berkat, punya tindakan penuh berkat, supaya kita menjadi saksi perpanjangan tangan Tuhan yang sungguh memberi sukacita dan berkat bagi sesama yang lain. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.